Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas tentang transformasi geometri yaitu refleksi atau pencerminan. Tentu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan. Contoh yang nyata aja adalah ketika kita berada di depan cermin sebelum berangkat ke sekolah, maka kita sedang melakukan aksi pencerminan. Yang kedua, fenomena ini juga terlihat juga pada bayangan gunung di atas permukaan air, di mana jarak asli kita dengan bayangan pada cermin jaraknya sama. Yang kedua, begitu juga dengan puncak gunung yang asli dengan puncak gunung bayangan sama dengan jaraknya ke cermin. Nah, tentukan jawaban benar atau salah dari pernyataan berikut. Pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Nah, ini pernyataannya benar ya. Selanjutnya, bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat nyata dan terbalik dari atas ke bawah. Nah, ini jawabannya salah. Selanjutnya, ukuran dan bentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin datar sama dengan ukuran dan bentuk benda aslinya. Jawabannya adalah benar. Nah, apa sih pengertian dari pencerminan atau refleksi ini? Bahwasanya pencerminan atau refleksi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang koordinat dengan menggunakan sifat bayangan pada cermin. Bagaimana sifat bayangan pada cermin? Yang pertama adalah jaraknya sama, di mana jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selanjutnya, bentuk dan ukuran tetap, yaitu bayangan benda bersifat kongruen, di mana ukuran dan bentuknya tidak berubah. Selanjutnya, posisi berlawanan, di mana benda dan bayangan asli saling berhadapan, terbalik secara orientasi. Nah, ini adalah contoh dalam segitiga yang ada pada koordinat ini, yaitu segitiga ABC. Nah, bayangannya adalah sama dengan segitiga yang ada di sebelahnya. Nah, begitu juga ukuran dan bentuknya tetap. Yang selanjutnya adalah posisinya berlawanan, di mana jarak C ke cermin jauh ya, sehingga jarak bayangannya posisinya juga jauh. Begitu juga dengan A dan B lebih dekat ke cermin, maka bayangannya juga lebih dekat ke cermin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat-sifat pencerminan. Nah, yaitu yang pertama adalah sifat pencerminan pada sumbu X. Sifat pencerminan pada sumbu X. Di mana saya misalkan titik A 4,3 dicerminkan terhadap sumbu X, yaitu yang garis merah yang bergerak. Maka bayangannya adalah A aksen. Nah, A aksen nilainya adalah 4,-3, di mana jarak titik asal sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Selanjutnya, titik B yaitu -2, maka yang berubah itu adalah nilai Y, yaitu -2,3. Selanjutnya titik C, -5,5. Yang berubah apa? Yang berubah adalah titik Y, sehingga nilai bayangannya adalah -5,-5. Nah, dari koordinat kartesius ini dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu X itu adalah nilai sumbu X tetap, yang berubah adalah nilai Y. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan pencerminan
P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan P aksen, di mana P aksen sama dengan X, min Y. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita ingat A sama dengan 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen X, min Y. Sehingga nilai A aksen sama dengan 3, min 5. Yang berubah adalah nilai Y. Selanjutnya, sifat pencerminan pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y. Nah, sama kita misalkan sebuah koordinat kartesius yaitu A 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y yang vertikal ini ya, yang vertikal atau garis merah yang bergerak. Maka menghasilkan bayangan A 4,3, maka bayangannya lari ke sebelah kiri, yaitu A aksen, yaitu min 4,3. Yang berubah adalah nilai sumbu X. Nilai sumbu X. Selanjutnya, yang B. B min 2, min 3. Maka lari bayangannya ke sebelah kanan, yaitu 2, min 3. Jadi yang berubah adalah nilai sumbu X. Selanjutnya kita misalkan titik C min 5,5. Kira-kira kemana lari bayangannya? Oke, ke sebelah kanan. Maka C aksennya adalah 5,5. Sehingga dari koordinat kartesius ini dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu Y, di mana nilai sumbu X berubah dan nilai sumbu Y tetap. Sehingga kalau kita misalkan titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, di mana min X, Y. Kita lihat contoh soal. Tentukan bayangan titik A 3,5 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka B 3,5 dicerminkan terhadap Y, yaitu menghasilkan B aksen min 3, Y. Sehingga bayangannya menjadi min 3,5. Selanjutnya, bagaimana pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y? Nah, kita misalkan juga pada koordinat kartesius A 6,2 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan Y. Nah, ini adalah sumbu X sama dengan Y. Jadi agak miring ya, miringnya ke kanan. Maka menghasilkan bayangan yaitu 2,6. Artinya posisinya bertukar ya. Nilai X menjadi nilai Y, sedangkan nilai Y berubah menjadi nilai X. Selanjutnya begitu juga min 4,1. Nah, B sama dengan min 4,1, maka bayangannya berubah menjadi 1, min 4. Selanjutnya yang C 4,1. Kira-kira berapa? Jadi 1,4. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y atau Y sama dengan X, maka posisi koordinat X saling bertukar dengan Y. Nah, kalau kita bikin Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X atau X sama dengan Y, ini sama ya, maka menghasilkan bayangan yaitu Y, X. Kita misalkan contoh bayangan titik C 2,7 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X adalah, maka C 2,7 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan Y, maka C aksennya adalah Y, X. Maka jawabannya adalah C aksen sama dengan yaitu 7,2.
Selanjutnya adalah bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Sumbu Y sama dengan min X. Saya misalkan sebuah titik, yaitu titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, ini adalah sumbu Y sama dengan min X. Berlawanan dengan sumbu Y sama dengan X. Nah, sehingga bayangannya kira-kira kemana? Oke, ke kuadran 4. Nah, posisinya seperti ini. Maka nilainya adalah min 2, min 3. Coba kita perhatikan, awalnya 3,2, lalu posisi X dan Y bertukar, yaitu diberi tanda negatif. Sehingga menjadi min 2, min 3. Selanjutnya B min 4,1. Nah, B min 4,1 kira-kira bayangannya kemana? Oke, kita tukar posisinya yaitu min 1,4. Oke, min 1,4. Selanjutnya yang ketiga titik C 1, min 4. Nah, kira-kira bayangannya kemana? Oke, ke atas ya, ke atas berubah menjadi 4, min 1. Oke, 4, min 1. Sehingga di sini dapat kita simpulkan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X adalah posisi koordinat ditukar dan kedua nilainya diberi tanda minus. Maksudnya adalah jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka menghasilkan bayangan min Y, min X. Oke, contoh. Bayangan titik D min 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau kita bikin panahnya, D sama dengan min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka menghasilkan bayangan D aksen min Y, min X. Maka bayangannya jadinya apa? Berarti D aksen min 5, min 3. Min 5, min 3. Sehingga D aksen adalah min ketemu min plus ya. Yang min 3, min ketemu min jadi plus. Sehingga D aksen adalah min 5,3. Pencerminan yang kelima yaitu terhadap sumbu X sama dengan A. X sama dengan A. Misal titik A 7,5 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A. Di sini saya memisalkannya A-nya adalah 3. Nah, maka nilainya sama dengan X sama dengan 3. Nah, artinya kalau dia garis X sama dengan A sejajar dengan garis terhadap sumbu Y ini. Sejajar dengan sumbu Y. Nah, nilai 3 ini bisa berganti. Bisa minus 5, bisa minus 2, tergantung dari permintaan soalnya. Maka A7,5 ini bayangannya kira-kira kemana? Larinya berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah juga ke kiri. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya adalah berada di titik min 1,5. Yang berubah adalah nilai X-nya. Sedangkan nilai Y tetap, yaitu nilainya sama-sama 5. Selanjutnya B 1, min 3. Berarti berjarak 2 langkah. Sehingga bayangannya kemana? Ke kanan ya, ke kanan. Maka nilainya menjadi 5, min 3. Yang berubah adalah nilai X. Selanjutnya yang C1, min 1 berjarak 2 langkah. Maka lari bayangannya kemana? Ke arah kanan ya, yaitu di posisi 5, minus 1. Yang berubah adalah nilai X. Sehingga di sini dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu X sama dengan A itu adalah
nilai sumbu Y tetap, sedangkan nilai sumbu X berubah sesuai jarak cermin vertikal. Bagaimana perubahan dari sumbu X ini? Nah, di sini dapat kita simpulkan titik P, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka P aksen nilai X berubah menjadi 2A, 2 dikali A dikurang X, Y-nya tetap. Nah, sekali lagi, P aksennya sama dengan 2A dikurang X, Y. Nah, di sini kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik E 3,4 bila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A. Di sini kita misalkan E 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 5. A-nya kita ganti dengan 5. Sehingga menghasilkan bayangan apa? 2A dikurang X, Y. Sehingga E aksen sama dengan 2, A-nya 5, 2 kali 5 dikurang 3,4. 2 kali 5, 10, maka E aksen sama dengan 10 dikurang 3,4. Maka bayangannya menjadi 7,4. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B. Hampir sama ya dengan X sama dengan A. Nah, kita misalkan A 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Saya misalkan Y-nya di sini adalah Y sama dengan berapa nih? Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nilai Y ini bisa berubah juga ya, bisa berubah. Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, intinya sejajar dengan sumbu X ini. Maka kita kembali lagi, A 4,6, berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, berjarak 4. Maka kira-kira bayangannya kemana? Oke, ke bawah ya, ke bawah sejauh 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, maka titik kita berada di titik A aksen 4, min 2. Ingat, yang berubah nilai apa nih? Oke, nilai Y. Nilai X-nya tetap. Selanjutnya, min 2,1 berjarak 1 langkah, sehingga bayangannya berubah menjadi min 2,3. Yang berubah adalah nilai Y. Selanjutnya, C min 5,5. Oke, berjarak berapa langkah? 3 langkah. Maka jaraknya kemana bayangannya? Ke bawah, yaitu berada di titik min 5, minus 1. Yang berubah adalah nilai Y. Sehingga dapat kita simpulkan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, maka nilai X tetap, yang berubah adalah nilai Y. Bagaimana perubahan nilai Y? Nah, di sini dapat kita simpulkan Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan B, sehingga menghasilkan bayangan yaitu X, 2B kurang Y. Nilai Y berubah menjadi 2B kurang Y. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan bayangan titik F 2,6 bila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 2, maka menghasilkan bayangan berapa gitu. Sehingga ini dapat kita buat dalam bentuk panah. F 2,6 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, menghasilkan bayangan X, 2B kurang Y. Maka F aksen sama dengan 2, 2 kali 6, 2 kali 2 dikurang 6, karena B-nya di sini adalah 2. 2 kali 2 kurang 6. 6 ini adalah nilai Y. Nilai Y. Maka 2 kali 2, 4. Berarti 4 dikurang 6. Maka F aksen sama dengan 2,4 dikurang 6. 4 kurang 6 adalah minus 2. Maka F aksen adalah 2, minus 2. Selanjutnya, pencerminan yang ketujuh yaitu
pencerminan terhadap titik pusat yaitu 0,0. 0,0. Nah, saya misalkan titik A 6,2 dicerminkan terhadap titik pusat. Nah, ini adalah titik pusat kita 0,0. Maka menghasilkan bayangan yaitu berada di mana nih? Yaitu A aksen sama dengan min 6, minus 2. Min 6, minus 2. Artinya nilai X dan nilai Y tetap, cuma ditambahkan dengan min ya. Kedua-duanya ditambahkan dengan min. Titik asal 6,2 berubah menjadi min 6, min 2. Selanjutnya bagaimana kalau ini? B sama dengan min 3,3. Maka bayangannya apa? Bayangannya adalah 3, minus 3. Oke, 3, minus 3. Selanjutnya yang terakhir C minus 1, minus 4. Kira-kira bayangannya apa? Bayangannya posisinya tetap, cuma ditambahkan dengan min. Berarti min ketemu min 1, min ketemu min 4. Berarti 1,4. 1,4. Jadi, di sini dapat kita simpulkan refleksi terhadap titik 0,0 yaitu pencerminan terhadap titik pusat koordinat membuat nilai koordinat tetap, tetapi kita berubah tanda, yaitu tandanya kita tambahkan dengan negatif atau positif. Posisi koordinatnya tetap, cuma diberikan tanda negatif atau positif. Maksudnya di sini apa? Titik Px, Y dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan min X, min Y. Jadi bayangannya adalah min X, min Y. Nah, nilai X tetap cuma berubah menjadi negatif. Begitu juga nilai Y posisinya tetap, tapi ditambahkan dengan nilai negatif. Jadi P aksen sama dengan min X, min Y. Kita lihat contoh. Nah, bayangan titik G min 5,8 jika dicerminkan dengan titik pusat 0,0. Maka G sama dengan min 5,8 dicerminkan terhadap titik pusat, maka menghasilkan bayangan min X, min Y. Maka bayangannya adalah G aksen sama dengan min 5. Min 5, minus 8. Maka bayangannya min ketemu min plus, berarti plus 5, minus 8. Nah, ini adalah bayangan terhadap sumbu pusat 0,0. Jadi ada 7 jenis pencerminan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, selanjutnya Y sama dengan X atau Y sama dengan X sama dengan Y. Selanjutnya yang keempat adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Yang kelima adalah X sama dengan A. Yang keenam Y sama dengan B. Dan yang terakhir adalah titik pusat 0,0. Nah, bagaimana kalau pencerminan itu terjadi pada garis? Pencerminan terjadi pada garis. Bagaimana cara mencerminkan suatu garis? Nah, bila kita mencerminkan persamaan garis AX ditambah B tambah C sama dengan 0, kita dapat menggunakan metode substitusi variabel bayangan. Maksudnya di sini apa? Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan garis atau pencerminan terhadap garis, maka langkah yang pertama adalah tentukan hubungan variabel bayangan X dan Y dan sesuaikan jenis refleksi yang 7 tadi. Selanjutnya, nyatakan variabel awal X dan Y dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Selanjutnya, yang ketiga, substitusikan nilai X dan Y tersebut ke dalam persamaan garis awal. Nah, biar lebih jelas, kita akan mencoba melihat contoh pencerminan terhadap suatu garis. Tentukan persamaan bayangan dari garis
2x dikurang 3y ditambah 6 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, sumbunya ini terserah ya, sesuai dengan yang 7 tadi. Nah, kita jawab langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu adalah ingat rumus pencerminan terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu x. Nah, bayangannya seperti apa? Px, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka menghasilkan bayangan x, min y. Sehingga x aksen sama dengan x, maka nilai x sama dengan x aksen. Selanjutnya, y sama dengan y sama dengan y aksen sama dengan min y, maka nilai y sama dengan min y aksen. Sehingga kita lihat langkah yang kedua, lalu substitusikan nilai x sama dengan x aksen dan nilai y sama dengan min y aksen ke persamaan garis awal, yaitu 2x dikurang 3y ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga nilainya menjadi 2 kali x aksen dikurang 3 kali min y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2 kali x aksen adalah 2x aksen, min 3 kali min y, min 3 kali min y adalah plus 3y. Sehingga persamaannya menjadi 2x aksen plus 3y tambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya persamaan garis bayangannya adalah 2x ditambah 3y tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.